Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini, dengar dulu, dengar. Ini hal yang suci loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya ngomong, Anda dengar. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya, saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para termul gak berani disumpah ya. Mereka-mereka ini pembela ijazah palsunya Jokowi. Ketika dihadapkan pada sumpah, berani nggak kamu disumpah di bawah Al-Quran? Ya ngalor ngidul bicaranya, nggak berani lah. Kenapa nggak berani? Karena sebetulnya termul-termul ini yang biasa tampil di TV-TV dan lain sebagainya itu paham juga bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Sama seperti para polisi dulu ya, waktu kasus KM50 nggak berani disumpah, sumpah mubahalah. Kenapa? Mereka tahu mereka salah gitu loh. Sehingga yang sumpah itu hanya orang tua dari Laskar Syuhada KM50 ini. Sama seperti ini. Baik mereka yang beragama Islam seperti Ngabalin ya, Ngabalin ini kan luar biasa belanya Jokowi ini, yang tidak percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya asli gimana gitu kan. Bahkan Jokowi itu dianggap sufi, lebih tinggi dari ulama, macam-macam lah Ngabalin itu kan. Tapi begitu diminta sumpah ya sama Roy Suryo, gak berani Ngabalin ya. Kenapa? Ngabalin ngerti tentang sumpah mubahalah itu ya, ngerti resikonya itu kayak apa. Bisa mati terkutuk kalau orang itu membela pendusta ya, akan mati terkutuk ya. Sama ini nanti ngeri banget ini sumpahnya Habib Rizik, sumpahnya Syuhada ini ya, sumpahnya Bambang Tri, sumpahnya Gus Nur ya, itu akan memberikan kutukan kepada mereka-mereka yang berbuat zolim kepada seperti Gus Nur dan ini ya. Bukan hanya Ngabalin ya. Ya, termasuk Sylvester Matutina yang garangnya kayak begitu di di TV-TV. Dia kan agamanya Kristen, nggak tahu ya Kristen Katolik apa Protestan. Sekedar disumpah pakai Alkitabnya saja. Dan mereka tidak mengenal mubahalah. Disumpah pakai kitab suci mereka, pakai Bible, nggak berani juga. Itu dikemukakan oleh Roy Suryo. Loh kenapa? Kalau nggak berani seperti itu tentang standing point-nya dia membela ijazahnya Jokowi itu kan, ya sekali lagi mereka tahu bahwa yang dibela itu palsu. Coba yang termasuk yang ngotot-ngotot itu nanti disumpah, nggak akan berani juga kelihatannya. Lah terus kenapa mereka membela? Mereka membela karena cari makan. Ya, semua termul itu intinya adalah cari makan. Tapi kalau disuruh mubahalah, muter-muter nggak berani. Itu berbeda dengan ya yang disampaikan oleh Bambang Tri. Pernyataan-pernyataan Bambang Tri ya, itu kan sangat menohok. Misalnya mengatakan bahwa Jokowi itu anaknya PKI. Ya kan? Jokowi itu anaknya PKI. Mengatakan bahwa Jokowi itu nggak punya ijazah SMA, SMP, SD pun nggak punya. Menohok banget apa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini. Dan karena itu kan banyak orang nggak percaya, termasuk kayaknya itu Gus Nur pada awalnya. Tetapi karena Bambang Tri itu melakukan penelitian, melakukan riset, investigasi segitu detailnya
untuk menguji kenapa dia tidak percaya kepada ijazah-ijazah Jokowi, ya, itu karena memang sudah membuktikan bahwa semua ijazah yang dipublikasikan, fotokopi yang itu adalah Jokowi, itu palsu semua, dari SD, SMP maupun SMA. Nah, karena itu untuk mempertanggungjawabkannya bahwa itu disebut palsu, disumpahlah dia sama Gus Nur, ya, berani Bambang Tri itu, dan sekarang masih sehat walafiat walaupun masih ada di penjara. Itu bedanya ketika orang membela kebenaran dengan orang membela kepalsuan, ya. Itu kalau sumpah ini masih pada takut. Coba misalnya pejabat di Indonesia, ya, disumpah, pernah nggak Anda korupsi? Kalau Anda pernah korupsi, berani nggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa pejabat di Indonesia yang berani menghadapi sumpah ini? Dan mungkin untuk spesifikasinya, ya, kalau korupsinya di atas 1 miliar, ya mungkin pernah nggak, ada nggak gitu kan? Pejabat-pejabat yang maling, yang korupsi pasti nggak berani disumpah, karena memang kutukannya itu nyata. Sumpah itu, sumpah Habib Rizik juga begitu. Nah, ini juga sama seperti ini, ya. Karena kenapa sumpah-sumpah ini menjadi hal yang sangat penting dikemukakan oleh umat Islam? Karena berharap pada pengadilan yang ada dikangkangin oleh Jokowi, Kejaksaan Agung, KPK, polisi apalagi kan, ya, bagaimana bisa gelar perkara pakai fotokopi, ya ini gimana ceritanya laboratorium forensik bisa seperti itu. Dan itulah mengapa Jokowi sampai hari ini juga memang tidak berani menunjukkan ijazahnya, karena tahu bahwa dia tidak punya ijazah asli, dan semakin ditunjukkan semakin cepat terbongkar kepalsuannya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.